Mobil ini menjadi salah satu line-up Mercedes-Benz yang paling laku di Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Mobil ini jadi salah satu line-up Mercedes-Benz yang paling laku di Indonesia. Ya jelas lah, banyak faktor yang bikin mobil ini paling laku. Kenapa? Karena yang pertama, ini adalah sebuah SUV. Orang Indonesia tuh suka banget SUV, apalagi mobil yang memiliki ground clearance yang lumayan tinggi. Secara di Indonesia itu jalanannya banyak jalanan hancur, banjir, segala macem. Itu nggak perlu worry Sobat Setir. Kalau kita naik GLC 300 ini, SUV-nya kelihatan banget. Di bagian depan ini terdapat grill yang ukurannya besar, serta banyak star pattern-nya alias bintang-bintangnya Mercedes-Benz. Di tengah ada yang ukurannya gede. Kelihatan gagah banget kan? Dan kalau kita geser nih, kita intip bagian lampunya, dia sudah menggunakan digital light. Jadi kalau auto high beam-nya lagi main, gerakan lampunya tuh motion-nya tuh smooth banget Sobat Setir. Tet gitu. Itu sih kelihatan keren banget ya. Selain itu, kalau kita lihat dari desain bumpernya, dia juga kelihatan sporty. Sini ada aksen berwarna hitam. Ini ada air duct gitu ya, yang bikin desain bumpernya tuh nice banget. Dan kalau kita lihat, ya memang mobilnya tuh kelihatan gagah. Bergeser ke bagian samping, kelihatan dimensi dari mobil ini. Lumayan kelihatan besar, tapi sebenarnya nggak besar-besar banget. Karena mobil ini memiliki panjang di 4.721 mm, lebarnya di 2.076 mm, dan tingginya di 1.631 mm. Nah, ada dua aksen yang memberikan kesan SUV-nya nih di GLC 300 ini. Yang pertama, di bagian roof rail-nya, dan kemudian di bagian bawah ini terdapat running boards. Nah, running boards itu apa sih? Simply running boards adalah sebuah footstep nih Sobat Setir. Jadi kalau kita mau naruh barang di bagian atas atau kita mau masuk, kita bisa injek bagian footstep ini. Nah, di bagian velgnya, dia tuh desainnya warnanya dual tone, hitam dan silver chrome gitu. Desainnya ya jari-jari aja, memberikan kesan mewah. Ini menggunakan ring 20 dibalut dengan ban berukuran 285/40 ring 20. Bannya sendiri dari Continental Eco Contact. Nice. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Bergeser ke belakang, kelihatan kesan mewahnya dari GLC 300. Ya, di sini ada badge GLC 300 serta 4MATIC karena mobil ini sudah menggunakan sistem all-wheel drive dari Mercedes-Benz alias 4MATIC. Nanti akan kita bahas ketika driving ya. Nah, desain lampunya ini sekarang dia tuh menyambung, seolah-olah menyambung seperti itu ya. Jadi kayak kacamata gitu, lucu banget. Serta di bagian bawah, di bagian bumper ini terdapat aksen-aksen chrome seperti ini. Ini ciri khasnya Mercedes-Benz. Ya, dia emang jadi kelihatan mewah banget ya. Nice banget. Dan salah satu kelebihannya dari GLC itu adalah mobil ini tuh compact banget. Jadi kita kalau mau bawa-bawa barang itu nggak perlu khawatir Sobat Setir. Cocok lah buat para ibu-ibu yang suka bawa koper. Ibu-ibu bawa koper seperti itu. Nah, untuk bagasinya sendiri ini kapasitasnya sekitar 550 liter. Gua ada koper, gua masukin. Nah, ini sebagai contoh ya, koper masukin, dia tuh nggak terlalu tinggi. Jadi untuk para wanita kalau misalkan mau masukin barang ke sini, ya nggak akan berat gitu karena nggak begitu tinggi sebenarnya. Tuh, masukinnya gampang dan ini muat banyak. Tapi kalau kalian butuh penyimpanan yang lebih besar lagi, silahkan bisa dilipat row keduanya, maka kapasitas dari bagasinya akan bertambah jadi 1.680 liter. Gokil. Gede banget. Sekarang kita pindah ke depan, kita bahas mengenai mesinnya. Yuk. Nah, ngebahas masalah dapur pacunya, mobil ini menggunakan mesin 2000 cc turbo 4 silinder yang menghasilkan tenaga di 258 horsepower dan torsinya di 400 Nm. Torsinya 400 Nm Sobat Setir. Itu angka yang besar banget. Ya memang karena ini kan GLC 300 gitu ya. Dan dikawinkan dengan transmisi 9 percepatan serta dikirim ke 4 roda karena ini menggunakan sistem 4MATIC. Dan kalau kita intip bagian engine bay-nya kelihatan clean banget. Nice. Yuk kita masuk. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Nah, masuk ke bagian interiornya, gue mau bahas row keduanya dulu. Simply di sini itu luas Sobat Setir, tapi ya memang kalau kita mau compare sama luasnya GLS gitu, ya enggak lah. Tapi ini memang sudah lebih dari cukup menurut gue. Di bagian depan, ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm. Nah, gue mendapatkan legroom sekitar 9 jari dengan headroom sekitar ya 4 jari lah kurang lebihnya. Nah, ini dapat kelebihan dari joknya, desainnya yang dia melengkung seperti ini, jadi memberikan space yang lebih luas lagi di bagian belakang. Untuk recline angle-nya juga cukup, nggak begitu nyender tapi nggak tegak-tegak amat juga, jadi masih nyaman untuk perjalanan seenggaknya Jakarta Jogja gitu, masih aman lah.
Dan rasanya premium semua, kulitnya enak dipegangnya, di bagian door trim juga mendapatkan kepremiumannya. Di sini ada 2 buah ventilasi AC dan sisanya sih di sini dummy aja ya. Dan di bagian tengah sini mendapatkan sebuah armrest dengan slot buat naruh-naruh barang yang minim nih, kayak semacam naruh handphone gitu ya. Nih bisa nih taruh sini nih sobat setir. Seperti itu. Karena bagian cup holder itu semua udah dapat di door trimnya. Gitu. Di atas kita dapat sisa panoramik, karena panoramiknya dari depan hingga ke belakang, jadi setengah ke belakang nih kita dapat juga. Seperti itu sobat setir. Ya untuk urusan safety sih dia udah ISOFIX, seat beltnya juga udah 3 titik untuk 3 penumpang, headrest juga lengkap, dan di sini ada Cray kalau butuh privacy. Serta di sini kita mendapatkan audio Burmester 3D. Nanti kita bahas di bagian depannya. Wow, ini sih lebih dari cukup. Oke, kalau gitu sekarang kita move ke bagian depan. Nah, di row bagian depan kita langsung disambut dengan desain dashboard yang mewah ala Mercedes-Benz. Sebenarnya desain dashboard ini mirip sama yang digunakan di C-Class. Jadi ada 3 buah ventilasi AC di bagian tengah, kanan kiri juga dia di sini leather, dan ini menggunakan kayu ya. Nice, ini sih berasa kemewahannya sobat setir. Nah, bergeser ke bagian tengah. Nah, untuk head unitnya dia lucu nih, bentuknya boxy, ngotak seperti ini, dan dia mengarah ke bagian driver. Jadi dia lumayan driver oriented. Nah, MBUX ini sudah menggunakan MBUX yang terbaru. Dia juga punya maps yang sudah built-in di dalam MBUX-nya. Selain itu, kalau kita mau pakai Apple CarPlay serta Android Auto juga bisa. Ini udah connect ke Apple CarPlay gue. Tuh. Jadi dia bentuknya lucu ya. Biasanya kan ada memanjang gitu, sedangkan ini ngotak banget. Dan dia punya satu menu yang dimiliki hanya di varian SUV-nya dari Mercedes, yaitu off-road. Nah, di off-road ini dia bisa menampilkan kayak tire pressure, terus di sini juga drive kita, tuh derajat belok setir kita. Ini ada kemiringan mobil, terus dia juga punya kompas, dan ada satu fitur yang menarik yaitu transparent bonnet. Nah, si transparent bonnet ini itu bisa menampilkan gambaran seperti apa sih, ada batu kah atau ada obstacle apakah di bawah mobil kita. Sistemnya dia ngerekam dari kamera depan gitu, jadi dia nge-record seperti itu ya sobat setir. Nah, selain itu kalau kita geser ke bagian bawah sini, ini ada shortcut atau settingan untuk per AC-nya. Jadi kita bisa ngatur kayak mau suhunya berapa, hembusan udaranya sebesar apa, fan-nya seperti itu. Itu bisa kita atur melalui settingan yang ada di bagian sini. Nice banget. Nah, bergeser ke bagian instrumen clusternya, dia tuh menampilkan berbagai macam informasi. Dia ada 2 dials, ada RPM dan ada speedometer juga. Nah, di bagian tengah ini bisa kita gonta-ganti nih. Ini gue lagi pakai yang maps, tapi kalau kita mau ganti kayak consumption kita, terus eco display, itu bisa kita ganti semua. Dan seperti Mercedes-Benz yang lain, menu-menunya juga bisa diganti. Ini kita pakai yang classic, dia bisa ganti ke sport, jadi dia tampilannya lebih sporty lagi seperti ini. Dan kalau mau yang simple, kita bisa ganti ke understated seperti itu. Nice banget ya. Serta di bagian bawah sini terdapat shortcut juga nih untuk mengganti driving mode, untuk menyalakan kamera 360, untuk settingan audio. Ini ada shortcutnya kecil di bagian sini. Dan di tengah sini itu bisa kita buka seperti ini. Nah, di baliknya itu terdapat sebuah wireless charger dan 2 buah cup holder. Nice-nya lagi, dia tuh clean ya. Jadi kalau ketutup kayak gini ya kelihatannya kosong aja gitu. Nice. Keren banget sih. Langsung aja kita coba jalan kali ya. Yuk. Nah, sebelum jalan, seperti yang gue bilang, mobil ini tuh for everybody lah. Jadi mau yang bawa cowok, mau bawa cewek, itu nggak perlu worry. Karena ya mobil ini tinggi, dia 4MATIC juga. Jadi kalau untuk bermanuver, cewek-cewek tentunya akan ngerasa secure juga gitu. Nah, mumpung di sini ada Yola, Yol, sini. Nah, mumpung ada Yola, maka Yola yang akan cobain duluan dan gue akan coba duduk di row keduanya. Jadi lu yang bawa ya? Boleh. Oke, siap. Kita cobain langsung ya. Yuk, berangkat. Let's go. Nyetir. Oke. Oke Sobat Setir, nah sekarang giliran gue nyetir karena si Narendra itu nyuruh gue nyobain. Kan emang si GLC ini itu bisa disetirin sama semua orang termasuk cewek, dan meskipun gue cewek dan sedikit kecil ya size-nya, tapi kita coba aja untuk GLC ini. Dan first impression gue nyetir ini sih menurut gue nyaman banget. Kenapa? Karena posisi duduknya ini udah bisa kita atur nih Sobat Setir, dari mulai recliningnya, naik turunnya, maju mundurnya itu udah semuanya bisa diatur dengan gampang karena dia juga udah elektrik ya Sobat Setir. Bisa kita set juga dengan memory seat di sini. Jadi kalau gonta-ganti driver gue sama Narendra udah gampang banget. Lalu juga untuk visibilitasnya, menurut gue sebagai cewek, kan mobilnya dari luar tuh size-nya gede ya Sobat Setir. Tapi pas gue nyetir, ternyata size-nya tuh kayak kecil gitu loh. Dan untuk visibilitasnya itu gampang banget. Oke banget visibilitasnya, dari pilar A-nya juga kecil menurut gue. Dan seperti biasa, ciri khasnya Mercy, dia itu ada cembungnya gitu di dekat
spionnya sini Sobat Setir. Jadi sangat memudahkan gue untuk ngelihat jalanan nggak ada yang ngalangin sama sekali. Spionnya juga cukup lebar Sobat Setir, jadi sangat memudahkan kalau cewek-cewek kecil yang nyetir nih. Selain visibilitasnya juga yang cukup nyaman dan baik di sini Sobat Setir, gue juga suka banget dia udah ada fitur blind spot monitoring. Jadi kalau emang ada mobil dari kiri kanan yang udah cukup dekat, dia udah bisa ngasih kita warning. Jadi gue akan lebih hati-hati lagi. Nah, untuk kekedapan kabinnya sendiri Sobat Setir, gue kan cewek nih, mungkin nyetir lama tuh bakal bosen ya. Gue pengen nyanyi-nyanyi juga di sini. Untuk kekedapan kabinnya di sini oke banget, nice banget untuk GLC ini. Orang-orang lewat, mobil lewat, motor lewat juga nggak kedengeran Sobat Setir, cuman road noise sedikit dan itu sangat-sangat wajar ya. Dan dia juga sudah menggunakan speaker premium, udah 3D Boom Master juga. Jadi di sini udah nice banget suaranya, untuk carpool juga udah nyaman banget. Jadi nggak bakal bosen meskipun kita nyetir lama di sini. Nah, pas banget mumpung sekarang Yola yang lagi nyetir, gue mau menikmati rasa berkendara di belakang. Bisa dibilang sesuai sama tadi yang gue bilang, dia posisi duduknya tuh nyaman banget. Mau sampai ke Jogja, mau sampai ke Bali pun tetap nyaman. Nah, barusan ada jalanan yang nggak rata, gue ngerasain bandingan suspensinya, karakternya tuh enak Sobat Setir. Di belakang tuh nggak bikin mual, tetap nyaman, senyaman kita duduk di depan. Dan ya, ini kan Mercedes ya, pasti tentunya diukur nih untuk kenyamanan penumpang belakang. Yola mau belok-belok juga nggak berasa. Coba Yol, belok Yol, zigzag Yol, kasih Yol. Tuh, di belakang tuh badan gue diem aja, ngikut gitu, nggak yang banting kanan kiri yang bikin mual gitu, enggak, enak aja, nyaman tuh, sesuai aja gitu. Dan menurut gue ini merupakan sebuah karakter berkendara yang mewah. Ini adalah Mercedes-Benz. Dan ya balik lagi, kalau duduk nyaman tinggal pakai armrest aja. Dan di sini ada yang tadi gue bilang, kalau sekarang kita buka lagi, nah nih maka keluar nih si cup holdernya, jadi kita bisa naruh minuman juga di sini. Aduh, bener-bener nyaman banget lah, ya kemewahan ala Mercedes-Benz, nice. Nah, sekarang gue mau gantian sama Narendra, gue mau nyoba nyetir karena gue mau nyobain di row keduanya senyaman apa sih si GLC ini. Let's go. Nah, gantian sekarang gue yang bawa. Yola udah, lu menikmati aja di belakangnya Yol. Nah, jadi di depan ini balik lagi tadi yang Yola bilang semua, gue setuju banget. Posisi drivingnya itu emang bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan gue dan ada memory seatnya. Jadi tadi gue udah nge-save duluan, jadi sekarang udah posisi driving gue. Gampang banget, tinggal pencet button saja. Nah, GLC 300 ini bisa dibilang memiliki bantingan atau karakter suspensi yang enak banget. Ini berasa nyamannya, berasa mewahnya. Ciri khasnya mobil Eropa, walaupun memang dia empuk tapi tetap stiff. Nah, stiff itu kan fungsinya agar dia punya handling yang lebih baik lagi. Tapi sebelum ngebahas masalah handling, dari segi bantingannya bisa dibilang menurut gue ini pertemuan antara dua dunia yang sangat-sangat menarik. Karena ini nyaman banget. Bahkan kalau menurut gue pribadi cenderung lebih nyaman dibandingkan C-Class-nya. Waduh, kok bisa ya? Ini malah yang SUV. Mungkin karena satu, memang bobot dia kan lebih berat. Jadi untuk suspensi itu akan lebih enak lagi. Mengayun tapi nggak yang mengayun bikin mual. Ini mengayun ala Eropa. Wih, gokil. Dan ngelanjutin ngebahas masalah handling, mobil ini kan punya fitur 4MATIC. Nah, ini juga menjadi fitur yang bikin cewek-cewek tuh nggak perlu worry kalau nyetir ini lagi hujan, karena sistem all-wheel drive dari Mercedes-Benz ini smart banget. Dan untuk bermanuver, untuk belok-belok, si 4MATIC ini juga ngebantu banget. Contoh di sini ada belokan, siap-siap semua guys. Dia grip banget, dia nempel banget, dan dia nurut banget, nggak ngebuang-buang gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan tenaga yang besar, kita nggak perlu takut mobilnya melintir-melintir gimana-gimana gitu deh, karena semuanya dapat dikontrol gitu. Karakter steeringnya juga enak, bobotnya berasa, apalagi kalau kita pindahin ke mode sport. Nah, ini setirnya makin berat lagi, kita pakai belok. Nurut banget sih sobat setir. Ini karakternya sporty banget, mengingatkan gue sama Mercedes-Benz A35. Padahal itu kan AMG ya, tapi ya emang karakter drivingnya dari Mercedes ini emang enak semua sih. Tuh, kita pakai zigzag kayak gini juga, mobilnya nurut banget ya sobat setir. Tuh, jadi dari segi handlingnya sih, kalau gue puas banget, menurut gue ini enak banget, seperti itu. Nah, berlanjut lagi, mobil ini juga canggih, dia udah punya fitur adaptive cruise control, jadi kita bisa engage cruise controlnya, lalu kita bisa jaga jarak juga dengan kendaraan depan. Jadi kalau kendaraannya semakin melaju, kita juga ikutan melaju. Kalau dia memperlambat kecepatannya, kita juga ikutan memperlambat kecepatan kita. Dan di mana itu kepake banget, terutama kalau kita lagi road trip misalkan, atau lagi di jalan tol. Sebuah fitur canggih yang sangat membantu dan kepake. Seperti itu sobat setir. Nah, seperti yang tadi gue bilang, mobil ini itu memiliki driving mode itu macam-macam. Mulai dari eco dulu,
untuk kalian yang pengen edit-editan. Ada comfort juga. Nah, ini tuh settingannya yang ngaruh juga ya ke bagian mesin, ke bagian steering, ESP, throttle response segala macam itu juga berubah gitu. Habis comfort ada sport dan ada individual. Nah, kalau di individual kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Sekarang gue pengen cobain di sportnya dulu. Kita coba gimana rasa akselerasinya. Tenaganya di 258 horsepower dan torsinya di 400 Nm. Kalau kita tiba-tiba bejek nih, kira-kira bagaimana rasanya? Mari kita coba. Gokil. Suara mesinnya tuh enak ya didengarnya ya, nggak yang kayak suara mesin kecapean gitu kalau lagi dibejek. Suara mesinnya kayak ayo gas terus aja kayak gitu rasanya. Dan tenaga 400 Nm itu berasa banget, berasa narik banget. Nah, balik lagi kita coba kira-kira kalau kita akselerasi dari berhenti itu rasanya seperti apa. Pas meluncur itu tuh feelsnya beda, kayak ibaratnya boostnya tuh kayak baru masuk gitu, nice banget. Dan tarikannya sih memang nggak sengejambak A35 rasanya, tapi walaupun secara torsi angkanya tuh mirip-mirip. Tapi balik lagi, ini 4MATIC, jadi nariknya beda feelsnya. Tapi sudah cukup seru-seruan dan tarik-tarikannya, kita balik lagi ke comfort. Karena balik lagi, mobil ini tujuannya untuk si comfortnya itu, bukan untuk tarik-tarikan sobat setir. Walaupun mobilnya capable banget. Wah, nice, seru banget nih GLC 300, mantap. Nah, untuk menyempurnakan itu semua, mobil ini juga sudah mendapatkan 5 years star service dan 2 years star tires. Jadi kita nggak perlu khawatir, tentunya peace of mind, kita bisa lebih adem ayem lagi hati dan pikirannya untuk memiliki mobil ini. Nah, mobil ini itu ada 3 opsi warna. Ada warna Selenite Grey, Polar White seperti unit yang sedang kami review ini, dan Obsidian Black. Dan mobil ini dibanderol dengan harga 1,5 miliar. Gimana menurut sobat setir? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nah, untuk menyempurnakan itu semua, mobil ini juga sudah mendapatkan, mobil ini dibanderol dengan harga 1,5 miliar